Selama Jadi Oke kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi wa ashabihi al-kiram al-qadatil bararatil a'lam wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum innallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir di Masjid Iqamatuddin Pulau Tawuk, Pulau Tawuk 2, Masya Allah, Kecamatan Ko, yalah banyak nama berubah. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, dengan rasa syukur yang tidak terkira atas segala nikmat Allah yang juga tak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat-nikmat Allah, tidak dapat dihitung. Tapi Allah SWT berjanji, wa la in syakartum la azidannakum. Bila kalian bersyukur, pasti ditambah. Oleh itu, mari kita bersyukur. Nikmat yang diberinya sungguh banyak, mudah-mudahan tambah banyak dan barakah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, khususnya nikmat Islam yang dengannya kita nyaman dan tenteram. Karena setidaknya dengan Islam ini kita sudah insya Allah masuk surga dengan catatan husnul khatimah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika meninggal dunia, maka masuk surga. Para ustaz, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau dengan penuh amanah telah berkorban apa saja, harta, tenaga, waktu,
air mata, bahkan darah, bahkan jiwa Nabi alaihi salatu wassalam demi menunaikan tugas ilahi, risalah nabawiyah yang dengannya selamat umat manusia, karena Allah SWT menjadikannya Nabiur Rahmah, bahkan disebut Rahmatul Muhda, rahmat yang dihadiahkan kepada alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kaum bapak dan kaum ibu, para kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Selanjutnya saya berterima kasih kepada masyarakat sini yang sudah bersedia memberi kesempatan ini. Sebab kalau tidak diberi izin tidak bisa apa ketua. Mudah-mudahan waktunya tidak dibatasi, karena tadi semua sudah makan nasi. Saya tidak ada alasan lagi lapar, tidak ada. Jadi kalau Imam Syafi'i dulu makan di rumah Imam Ahmad tidak tidur semalam. Nah kalau kita gimana? Bisa tidak tidur semalam nih? Saudat kami Ustaz. Ayolah dah. InsyaAllah menjelang ngantuk aja. Menjelang mengantuk. Ibu-ibu ya, menjelang mengantuk aja. Kalau udah ngantuk nanti kasih isyarat monggo-onggo, tapi onggo tak balik katil. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, judul pendidikan anak dalam Islam. Sebenarnya judul bukan dari saya, mungkin Pak Ketua yang buat, saya tidak tahu. Baik kaum muslimin dan muslimat, luar biasa ini. Ini anak dalam Islam luar biasa. Jangankan orang Islam, orang di luar Islam sendiri pun tidak rela anaknya ditukar. Rela? Hah? Kalau duit mau kita tukar, kendaraan mau kita tukar, apa lagi? Kebun mau kita tukar. Tapi kalau anak tidak ada yang mau tukar. Dulu ketika orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin tidak tahan melihat Nabi alaihi salatu wassalam yang setiap hari menurut mereka, ini menurut orang Quraisy, Nabi alaihi salatu wassalam setiap hari mengacaukan masyarakat karena beliau dakwah. Berbagai upaya untuk memprovokasi, mempersekusi, berapa upaya untuk menghentikan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, tetapi semakin ditekan Nabi, semakin banyak pengikut Nabi, semakin difitnah Nabi, semakin banyak yang ingin mencari tahu tentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai akhirnya mereka punya inisiatif datang ke Abu Talib. Bu, kalau awak kan babunya kan, awak suka singgah-singgah. Bagaimana kalau seandainya, kalau kamu mau, ini Muhammad ini kan mengacaukan kita masyarakat. Muhammad ini telah mengacaukan tatanan masyarakat, tapi masyarakat jahiliyah ya, masyarakat jahiliyah. Oleh sebab itu kami punya usulan yang bagus. Mudah-mudahan kamu Abu Talib bisa menerima. Apa itu? Kamu serahkan Muhammad kepada kami
serahkan Muhammad ke kami, lalu kami berikan kamu anak bujang yang paling rupawan, yang paling ganteng, yang paling cerdas, dan seterusnya. Lalu kalian ngambil anak saya untuk diapakan? Padahal bukan anak kandungnya ini. Untuk diapakan? Untuk kami bunuh anak kalian, ya sebagai gantinya. Subhanallah, enak sekali kalian ganti. Kalian ambil anak saya untuk dibunuh, kalau berikan anak kalian kepada saya untuk saya pelihara. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sekalipun Abu Talib tidak beruntung ikut Nabi SAW, tetapi dia tetap menjaga bahwa anak adalah harta yang tidak bisa diganti, bahwa anak adalah aset yang paling berharga yang dimiliki, sehingga tidak bisa diganti dengan apapun. Oleh itu kaum ibu dan kaum bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini luar biasa. Orang kalau tidak punya anak bisa berkorban apa saja untuk dapat anak, bahkan dengan cara yang tidak halal kadang. Nauzubillah. Kadang-kadang dengan cara yang tidak legal dan tidak halal kadang. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, sudah menyebut itu bahwa innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa tafakhuru bainakum wa takatsur bil amwali wal aulad. Kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah permainan dan senda gurau, saling membanggakan diri dan memperbanyak harta dan anak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan Allah Maha tahu bahwa kita sangat-sangat menghargai anak kita. Makanya anak kita seburuk apapun, kalau dicela oleh orang lain, mau tak? Tak mau kita. Anak kita sebodoh apapun tapi dijelekan orang lain, kita tidak mau. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anak ini adalah amanah yang sangat berharga dari Allah Taala. Kalau beliau dikiaskan uang orang menitip barang ke kita, barang berharga, emas, perak, mutiara, apa boleh? Suit tanah, kan? Ya suit tanah itu luar biasa kaum muslimin. Ya suit tanah. Ada orang nak pergi haji kan, tanya ke ustaz, baca cara pergi haji ustaz ni. Baca surat Al-Hajj. Kan tentang haji dah, ada haji situ kan. Tak jauh mu baca surah Al-Waqi'ah, banyak surah kuno cerita. Tak jauh mu baca surah tanah, baca surah tanah. Jadi ni haji itu dulu, kini terpaksa nunggu kuota, nunggu giliran. Yogi menolak kayu, nolak lambek pain ugi. Ya, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau orang menitip sesuatu yang berharga, barang, mesti kita akan jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, jangan sampai dicuri, jangan sampai tercecer, jangan sampai terbakar, jangan sampai kena banjir. Iya, karena mahal. Makanya kojol yang paling bergengsi di mana? Kojol yang paling banyak piti di mana? Di bank kan? Di bank, karena awak yang paling bongkok di mata awak piti. Kan ya? Kan piti paling bongkok di mata awak.
Kalau ditonyong kemana nanya? CPT nya. Ya gitu. Kemana CPT? Wah, awaknya kemana? Pergi makan angin. Awak masuk makan angin, pokoknya banyak masuk angin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi subhanallah, orang dititipkan harta benda seperti itu yang semakin mahal bayarannya dan semakin bergengsi. Demikian juga dengan anak. Orang yang diberikan titipan anak oleh Allah semakin banyak semakin bernilai. Iya. Semakin banyak semakin bernilai. Apa bukti? Bahwa orang yang paling banyak anaknya semakin tinggi nilai di sisi Allah. Ada bukti? Kemandang Sodom. Ibu muslimin, ibu-ibu, banyak buktinya bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyuruh seseorang menikah, disuruh menikahi, tazawwaju al-walud, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan suka beranak. Apa sebab? Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Karena hari kiamat nanti saya akan membanggakan kalian kepada umat yang lain. Allah. Tadi ceritanya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau cinta Rasulullah berarti harus membuat Rasulullah bangga dan senang pada hari kiamat. Jelas? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semakin banyak titipan itu tanda bahwa kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan berbagai kebaikan. Apa di antara kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah? Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah, satu, di dunia saja orang yang punya anak pasti lebih percaya diri dari yang tidak punya anak. Ada preman godang, badan godang, uang takui kini sodo, tapi cuma yang tak kawan, uang tak pandai banak adanya. Ini kecil dapat badan godang, ya, takui uang berwasudnya, tapi tak pandai. Berarti kekurangan tak punya anak. Ini bersyukur kita yang diberikan anak. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, orang yang punya anak, apalagi mereka yang berhasil menjadi penyejuk pandangan mata, qurratu ainin, menjadi penyejuk pandangan mata, menenteramkan hati. Nah, menenteramkan hati. Kaum muslimin dan muslimat, adik-adik, anak-anak, ini kalau jipaji sebik biasanya, tapi atau maknya ya luar biasa. Nah, baik kaum muslimin dan muslimat, nanti anak-anak akan ada pertanyaannya. Siapa yang tidak dapat tidak boleh pulang, tapi kalau boleh dapat hadiah. Adik-adik, anak-anak kecil dah, nanti ada pertanyaan, kalau tidak dapat tidak boleh pulang. Baik,
Sampai di mana tadi? Orang yang punya anak di dunia saja sudah merasakan bahagia. Buktinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ujian terberat atau termasuk ujian terberat yang diujikan Allah kepada kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam disuruh atau diuji Allah dengan perintah menyembelih anaknya. Kan anak semata wayang dari istrinya Hajar alaihissalam. Nah, Allah SWT menguji Ibrahim. Jangan-jangan Ibrahim cintanya kepada anak menandingi cintanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah tak memberikan ujian kepadanya. Ternyata Ibrahim alaihissalam walaupun sayang ke anaknya, tapi cinta kepada Allah lebih dominan. Akhirnya dia laksanakan perintah itu. Jadi kalau Pak mimpi nanti jangan dilaksanakan. Hanya beda mimpi Nabi dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita mungkin banyak syaitannya daripada. Nah, kadang dia bohongi ke anak tak boleh mimpi. Dan malam tadi mimpi ayamnya suruh pantai Allah Ta'ala nya. Itu syaitan datang tu. Nah. Jadi kalau mimpi para nabi itu mimpi hak. Tapi mimpi manusia ada yang hak, ada yang batil. Dan apalagi kalau tidak sedikit pula yang dusta mengatakan mimpi. Ada juga orang berdusta mengatakan dia mimpi supaya dengan mimpi itu dia terangkat. Bisa saja karena mimpi tidak ada alat detektornya, tidak ada. Ada menonton mosongnya duto atau waktu nyebut mimpi kan tidak ada alat pula. Ya, memang ujian apa namanya, ujian kepercayaan. Berapa banyak orang bisa saja mengklaim bertemu dengan Nabi SAW, mengatakan ini dan itu, padahal dia berdusta dalam mengatakan dia mimpi itu. Makanya siapapun yang bermimpi mesti tunjukkan ke syariat. Kalau sesuai laksanakan, kalau tidak boleh dilaksanakan, karena mimpi tidak menjadi dasar syariat. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu yang kedua, bahwa anak itu juga penyejuk mata bagi kita. Yang ketiga, anak adalah menjadi sumber kehidupan kita juga, baik dari kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Orang yang beruntung mendidik anaknya dengan baik, kemudian mereka menjadi orang-orang yang berhasil, maka yang pertama menuai hasil itu adalah orang tuanya. Bahkan tak seketik awak dah menogang anak babi ni sebelum awak makan pencoyan. Iya kan ya? Makanya kalau anak ada nak kuliah tu nak bini deh jem bini lalang alun nangi jem pencoyan wa anglen. Iya tak? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, anak merupakan aset luar biasa. Kemudian setelah kita tiada, anak menjadi penyambung nama kita. Asal anak tu halal, tidak mungkin meninggalkan nama kita. Maka walaupun kita sudah mati, nama kita masih dikenal. Dasman Yahya. Jadi selama Dasman masih ada, Yahya akan tersebut. Setelahnya di atasnya ada Ma'ali, di atasnya lagi tak tentu. Wawa tak suka nasab dia. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi nama kita hidup. Apalagi kalau anak yang kita didik itu menjadi anak yang luar biasa pula. Misalnya Imam Asy-Syafi'i misalnya, dia ayahnya Idris. Jadi nama tuak diri tasawuf tahu sampai kiamat. Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Abi ya bin Syafi'. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selama mungkin awak dah lama dilupakan orang, tapi nama kita dihidupkan oleh anak kita.
semakin hebat anak yang kita didik itu, semakin lama nama kita tersebut. Imam Syafi'i 204 wafat, kita sudah berada di tahun 1443 Hijriah. Tapi nama beliau, nama ayahnya, nama datuknya, bahkan nama datuk kabilahnya masih hidup, yaitu Syafi'i. Tak Cinan? Tak Cinan. Cinan tak? Cinan kita. Dan lebih-lebih lagi Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya kita ketika nama kita tetap hidup, sebab di saat kita hidup pasti ada orang yang mendoakannya. Ya rahimullahu fulanan, semoga Allah merahmati si fulan, dia memang dulu mendidik anaknya dengan harta yang halal, dia dulu yang bawa anaknya ke tempat mengaji, dia yang dulu mengajar anaknya baca Al-Quran, dia yang dulu senantiasa membimbing anaknya salat, dia yang dulu mengajar anaknya puasa, dan seterusnya. Maka doa senantiasa ini dari kaum muslimin. Dan lebih lagi di saat kita sudah tiada, anak itu termasuk ladang pahala yang tak putus, amal yang tidak putus. Makanya kalau tuan-tuan tahu, ya, ini sangat diharapkan bahwa anak setelah kita mati sangat diharapkan menjadi orang-orang yang mengirim selalu pahala untuk kita, karena binassil kitabi wa sunnah, dan Al-Quran dan sunnah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a, manusia tidak dapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Wa inna auladakum, kata Nabi, lamin kasbikum, sesungguhnya anak kalian termasuk usaha kalian. Jadi apapun amalan soleh yang dilakukan oleh sang anak, ayah mendapat. Idza mata ibnu adam qata amaluhu illa min thalath, apabila seorang anak Adam wafat maka terputus amalannya kecuali dari 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, masjid, sekolah, ya, apapun yang digunakan untuk kebaikan mengalir pahalanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, yaitu ilmu yang diamalkan. Sebab kalau ilmu hanya diketahui tidak diamalkan, yang mengetahuinya saja tak dapat, apalagi yang ngajar. Ilmu diketahui tak diamalkan, tak ada hasilnya, apa yang mau disedekahkan? Ibarat wakaf durian tak pernah buah, apa kan iban batang kan dimakan. Ilmu, makanya Nabi sebutkan ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diamalkan, ilmu yang memanfaatkan, bukan ilmu nafi', bukan ilmu bermanfaat. Ada yang ketiga, waladin salih, anak yang salih yang senantiasa mendoakannya. Ini kalimat yad'ulah, ini sifat, karena anak salih itu punya sifat selalu berdoa, dan kalau dia berdoa tak akan pernah melupakan ayah dan ibunya. Kalau tak salih namanya tok salih bisa, tapi kalau anak salih mesti selalu berdoa. Makanya anak saleh yang senantiasa mendoakan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak itu luar biasa. Makanya kalau kita sebagai guru misalnya, sebagai pendidik, ini yang selalu saya pesankan kepada teman-teman saya yang mendidik, termasuk saya, jangan sia-siakan amanah ini. Kalau tuan dapat amanah di bank, misalnya orang nitip uang ke bank, luar biasa penjagaannya. Di luar ada security, di dalam ada satpam, di dalamnya lagi ada penjaga. Kemudian di dalam masuk di kamar ada peti ada brankas ada
kunci, ada kunci rahasia, ada kunci lebih rahasia lagi dan sebagainya. Itu uang yang bisa dicari di mana-mana. Kan binti banyak di kita kan, di mana-mana ada binti. Itu awak adun abid wasodoh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini yang kita lakukan terhadap harta. Bagaimana dengan anak? Harta tadi bisa ditukar, harta bisa disedekahkan, bisa diberikan, ya bisa disumbangkan, tapi anak tidak. Maka sebagaimana hati-hatinya terhadap harta, maka hati-hati terhadap anak lebih lagi. Sebagaimana kita nak dapat harta mesti yang halal dan menenteramkan, anak pun mesti dapat dengan cara yang halal dan menenteramkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan ini? Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memesankan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tanda bahwa anak itu harus dijaga. Jagalah anak kalian, keluarga kalian dari api neraka. Oh, neraka di mana? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya manusia dan batu. La ilaha illallah. Na'udzubillah, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jaga mereka. Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun. Dijaga oleh para malaikat yang keras. Keras. Jadi bukan malaikat penyayang, sayang, bukan gitu lagi kan. Tidak ada bahasa-bahasa sayang lagi itu. Masuk neraka. Jaga anak kalian dari itu, jaga istri kalian dari itu. Dan Nabi juga ingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Ar-rajulu ra'in fi baiti, laki-laki itu pemimpin di rumahnya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita itu juga menjadi pemimpin yang harus menjaga rumah suaminya. Wa anha mas'ulatun anha, dan dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, tidak selesai begitu saja, kaum muslim akan dimintai pertanggungjawaban. Dan hari itu masing-masing berhujjah dengan amalnya sendiri. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Islam menitik beratkan sekali pendidikan anak ini, apalagi di zaman seperti kita hari ini. Banyak di antara kita ya tiba-tiba laba biti lagadang laba ungu nikah, kadang tidak pernah belajar bagaimana berumah tangga, tidak pernah belajar rumah tangga, padahal kita beda dengan yang lain. Kalau mohon maaf akramakumullah, kalau yang makhluk Allah yang lain, kalau hanya sekedar nafsu, mereka lebih pandai daripada kita. Hanya sekedar melampiaskan keinginan lawan jenis, yang laki ke perempuan, perempuan ke laki, itu sudah fitrah. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah sudah menjadikan indah laki-laki mencintai perempuan, itu sudah fitrah. Tapi ada yang sering kita lupakan, bahwa kita tidak pernah belajar untuk menjadi ayah, tidak pernah belajar sebelumnya menjadi suami, tidak pernah belajar bagaimana menjadi istri, tidak pernah belajar bagaimana menjadi ibu, karena tidak ada fakultas kerumah tanggaan hari ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Sehingga tidak sedikit di antara kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga. Yang namanya bahtera pasti lenggau. Ada sampan tidak lenggau?
asal dia tiayu lalu pasti oleng, pasti lenggau oleng pas uang lenggau, tak boleh lenggau apa nama? Oleng. Nah, lama juga orang kuat sana. Baik, khalas, oleng nah. Kemudian disebut dengan rumah tangga, rumah batanggo. Ada orang yang naik tangga tidak bergoyang-goyang. Ada orang yang naik tangga yang tak gaman, yang tak bawa, tak belai, apa namanya? Luinya ada naik, ada eskalatornya. Makanya disebut rumah tangga, rumah yang bertangga, naiknya mesti goyang, tidak stabil jalan kaki itu. Wah mendaki, naik kaki cik, tagadan kaki, naik kaki kiri, tagadan kan kanan. Begitulah rumah tangga itu. Sehingga mereka kadang-kadang terkejut. Awak akan masuk surga, sudah nikah, pasal masuk neraka. Lalu ustaz ceramahnya baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ternyata baiti nari, rumahku neraka bagiku. Sehingga 3 ibu nikah, lain datang ke amaknya sen dia bini maknya. Tapi wang ceweknya ngatangnya. Waktu cewek patang rajin perbuatannya, kini lah melompat je lagi. Kasan pacaran tu pura-pura rupanya. Makanya jangan pacaran ya, itu semua rata-rata pura-pura ya. Coba tengok ketika cewek kalau memang berjanji pasti mandi, mesti bawa ada banyak wangi. Coba awak lebih bini kayaknya telpon yang abang pulang nya, tak duli tak gaya teng dapur. Awak kadang di jalan ada ngawacak, Nabi kan suruh nampak acak di jalan pulang kau mati mana nak kini buah. Sudahlah buah mak lepon lo dengan ayam. Padahal lepas telpon semua pulang. Apa semua tak belajar? Kadang belajar tapi tak diamalkan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, pendidikan anak itu bukan setelah beranak sebenarnya. Bahkan jauh-jauh hari lagi sebelum beranak kita sudah disuruh untuk mendidik anak. Bahkan di saat anak atau bakal anak itu masih ada di tulang sulbi kita atau berada di taraib perempuan kita, mesti senantiasa diberikan dengan nutrisi yang halal, dengan makanan yang halal. Yang kedua, jangan dibawa ke tempat-tempat yang maksiat, bahkan syubhat. Bawa terus ke rumah-rumah Allah, tempat-tempat yang mengingatkan kita kepada Allah. Makanya nanti kalau nak cari menantu, cari di masjid Iqamatuddin. Bini dua. Datuk-datuk ya kaum muslimin musliman. Memang di zaman dulu datuk-datuk, zaman sekarang wong bujang lah contoh dah. Datuk-datuk lah contoh bujang gini. Alhamdulillah banyak nak bujang ke pondok. Ke mana? Di masjid sekarang. Alhamdulillah. Saya terus terang kaum muslimin dan muslimat Ambo termasuk faktor copek di temo di kemelamar nyaw kartu dan bujang dalu pona nampak adanya singgah di masjid salat asar. Lope berdoa sudah itu ya Allah, mudah-mudahan lahir dari rahim dan anak-anak seperti mereka. Kalau seperti mereka anak tentu awak jaya. Dan saya pun berdoa pula di Makkah, di Makkah, di Madinah dulu. Ketika lah mulai lo nak Cina babini, mulai berdoa lepas, mulai berdoa. Di mananya pada berdoa? Di padang Arafah. Kan mustajab doa apa aja? Nah, kemudian di apa namanya di Muzdalifah ke Masyaril Haram.
kemudian di atas Safa dan Marwah, kemudian ketika tawaf di Ka'bah, di Multazam, dan qada juga dalam sujud dalam salat. Berulang-ulang tahu ya Allah beri istri yang salihah, ancak ndak masalah asal kayu. Tapi penting salihah, ancak asal kayu. Kenapa? Amu kan tak sadar awak buah bentuknya kan, badan kui awak luwi. Nah, bayangkan tu, badan kui awak luwi, piti tak nak tahu. Jadi kaum muslimin, tapi Allah maha kaya dan maha pemurah. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dulu sebelum dapat anak, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri aku anak yang saleh. Allah belum lagi punya anak sudah berdoa. Makanya sebelum tuan-tuan ya, mana ada tuan-tuan yang nak bini lagi, enggak, yang bujang-bujang nih. Makanya jaga bakal calon anak kita itu, bawa di tempat-tempat yang diridai Allah, ya, supaya nanti dapat pula tempat meletakkan titipan mereka, yaitu calon ibunya, orang-orang yang juga selalu di tempat-tempat yang saleh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Islam mengajarkan bila datang seorang yang saleh melamar, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Bila datang ke banu laki-laki yang melamar anak perempuan kalian, dia kamu ridai agama dan akhlaknya, fazawwijuh, nikahkan. Nggak usah tanya pelosang bawa biti. Apalagi kita yang Allah beri kelebihan kaya raya. Cuma kayu nak cari menantu kayu je. Harusnya orang kaya cari menantu yang saleh, jangan miskin lah. Yang saleh kan tadi beritanya, saleh tidak masalah. Yang saleh biar ganteng asal. Iya, boleh cari menantu yang tidak ada masalah. Cuma jangan itu jadi patokan. Jangan itu jadi patokan. Biar yang penting saleh, ganteng tidak masalah asal kaya. Nah, yang penting saleh dulu. Jadi kalau datang laki-laki yang saleh melamar, maka segera nikahkan, kalau tidak terjadi fitnah. Imam Al-Hasanul Basri rahimahullah, Imam Hasanul Basri, ada Pak Haji Hasan Basri di sini? Itu asal boleh nyongi kan? Dia saking terkenalnya Imam Hasanul Basri di Indonesia banyak Pak Hasan Basri. Nah, mudah-mudahan sama puangi dengan Imam Al-Hasanul Basri. Imam Hasan Basri rahimahullah, imam tabi'in di masa tabi'in, imam dan khatib di Jami' Al-Basrah, masjid besar di Basrah itu. Beliau itu ribuan orang yang hadir di majelisnya, dan setiap hadir majelisnya jarang orang nak menangis. Kalau awak nak isam buat nangis terpaksa buat golak, ya, nangis tak terpaksa golak. Al-Hasan Basri rahimahullah didatangi oleh seorang bapak punya anak gadis yang super cantik. Kecuali apa tak nampak dulu ya, tak sekena ancak, sehingga banyak pangeran anak khalifah yang ingin mempersuntingnya. Banyak pula saudagar orang-orang kaya nak menjadikan bininya, dan tidak kurang pula ustadz yang ingin pula mengadu nasib di situ. Akhirnya apa kata orang tua ini, bingung dia memilih yang mana. Akhirnya dia datang ke Imam Al-Hasanul Basri. Ini hikmahnya kalau datang kepada orang berilmu, orang yang taat,
biasanya selalu beri pendapat yang menyelamatkan. Apa kata Imam Al-Basri, Imam Hasan Basri rahimahullah, nikahkan putrimu itu dengan yang saleh di antara mereka. Kalau yang saleh itu adalah pangeran, pangeran terima. Kalau yang saleh di antara mereka adalah saudagar, saudagar itu diterima. Kalau yang saleh di antara mereka itu adalah ustaz, ustaz itu diterima. Tapi sekalipun ustaz tapi tidak saleh, jangan diterima. Ada ustaz tidak saleh sih? Ada ustaz tidak saleh? Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat semoga saleh semua. Apa alasan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan itu? Li'annahu, orang saleh ini, li'annahu iza ahabba bintak, kalau dia mencintai anak perempuanmu, akramaha, dia akan mulia dan angkat dia tinggi-tinggi. Wa in karihaha lam yuhinha, kalau dia tidak suka dengan anakmu nanti, dia tak akan menghinanya, dia tidak akan merendahkannya. Makanya banyak orang saleh dulu ketika menceraikan istrinya, istrinya jadi canda kaya raya. Apa sebab? Dia cerai bukan atas keinginan sebenarnya, cuman banyak yang ingin menikah dengannya. Misalnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak orang tua ngantri nak jadi beliau menantu supaya darahnya bersambung dengan darah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Hasan anak Fatimah, Fatimah anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak yang ingin putrinya menikah dengan Hasan, sehingga mau tidak mau Hasan menceraikan istrinya yang dahulu, tetapi diberikan mut'ah, yaitu penghargaan yang membuatnya tak perlu bekerja sampai mati. Terbayang ya? Dikasihnya 50.000 dinar, cetong jep, 50.000 dinar kali 2,5 juta. Nah, ada kalkulator? Hah? 120.000? Tidak, cepat so dia metong dia. 2,5 juta kali 50.000, berapa nol tu? 2,5 juta 6 nol. 50.000 berapa nol? Ampe tambah 6 10, berapa pitiro? Mak apa yang metong? Kalau 9 miliar 10 miliar, hanya 55 kali 2,5 tadi, 25 kali 5 125, berarti 125 miliar. Perlu bini kau jauh sudah itulah, perlu lah. Ama-ama kalau di BP tidaklah kiamat 125 miliar, 125.000 juta. Tu isu jamak lah, isu je lah. Semiliar bayang habis tahun. Begitulah beliau memuliakannya, karena dia orang saleh. Boleh? Ikan tak, kalau tak saleh, tirampal putri boleh dah berulang. Tirampal putri, tak tinggal nuharu dah ada. Kalau dah cari, itu makanya pentingnya dapat orang saleh. Sebab nanti andai pun cerai dalam keadaan tak baik, orang saleh tak akan membeberkan aibnya. Tapi orang tidak saleh, komprensi sudah itu, komprensi. Alangkah tersiksanya kita. Baiklah kaum muslimin, ikut tak banyak kau jika ni tahu ya. Baik kaum muslimin, wak singkatlah, wak singkatnya. Nyai, lajar 9 kosan. Ini tak tuken tak makan dulu tadi. Kalau lalu-lalu kali buat sini orang, ikut tak masih semangat. Ujung dah kaum muslimin. Jadi mendidik anak itu sebelum menikah sudah harus dimulai. Maka yang muda-muda, yang masih muda dan masih minat menikah,
maka jangan bawa badan itu kecuali ke tempat-tempat yang diridai Allah, karena sangat berpengaruh nanti pada siapa yang akan kita nikahi. Karena orang yang suka maksiat biasanya cenderung pula yang bermaksiat. Yang biasa nongkrong tepi jalan biasanya juga ngambil istri yang lewat di tepi jalan. Yang kodok lalu lalang di jalan, sana ngabel, sana ngatur, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka demikian juga yang perempuan, kalau nak dapat yang soleh seperti tadi, tengok yang singgah solat asar di masjid, bukan yang apa nomor beberapa naik Honda ngek sangik depan usahaji asal salat. Jangan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian setelah menikah, kata sobat potong-potong kaji, setelah menikah, di saat menikah juga sangat menentukan. Ini awal membuka keberkahan atau membuat kenistaan. Menikah itu ibadah, maka pelajari bagaimana menikahnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama, harus atau dianjurkan untuk tidak mempersulit diri. Jangan sampai umat tagada itu tidak boleh sulit itu dibohong tak apa kemana diam lah umat lata tagada tidak. Nabi SAW mengajarkan bahwa wanita yang paling barakah itu yang paling sedikit belanja. Tapi apa-apa jadi catat likolah. Oh itu yang biasa kena bukan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ibu-ibu suka yang banyak dia. Suka yang banyak kecuali satu. Suami yang banyak istri enggak suka dia. Tapi suami yang banyak pitik suka. Nah, ada citor Pak. Nah, ini kalau citor jago ya. Iya, citor jago. Ada seorang qadhi namanya Iyas bin Muawiyah, terkenal dengan kecerdasannya. Melamar anak gadis, nyala tua, contoh daerah tu batanjang ya mana bujang, tak ada bujang pula. Kau bujang kan? Nah, badu terlamaran dan jinyo. Apa pun lagi 40. Baik, enam. Awak dan 51 jalan ya. Ini umur 27 misal. Sama-sama melamar kami. Tentu tidak bertampar, dia letak sogok situ kan. Akhirnya uang tua dari tentu percaya dia. Ia qadhi memang terkenal dengan kecerdasannya. Tanya oleh matnya, wang nak binyang kini. Iya tuanya pada tu lekah awak ras lemo-lemo ustaz sedit pada tu je nak menali nampak tu awak kan. Iya tu aja. Kalau bini arun contoh bisa dan matur ekonomi keluarga nya yang tindak dong situ kan apa nya dia negara tu nya den sasen tak lupa dari hitungan dennya sasen ndak pernah luput dari catatan baca catat tahu dirinya. Oh nya berarti orang pandai betong tu iya pandai betong iya dia jangan tu nak pandai nya dan sanang nyamnya kalau masalah piti rumah tangga go ndak apa betong ni bila dia mau gaji dan tang dompet dulu di sebuah dompet pasal buat ke bini ke gaji abang lah nemo ambil lah bapak tadayo. Ama mana nama temor? Mana nama temor? Nang tua terlalu muda. Dia nantinya. Yang mana yang temor pasti yang tidak berhitung-hitung. Kawan tadi kecen deh, mosongnya pandai memanage rumah tangga betong piti sesekete sasen pun tak luput dari hitungan dah. Akhirnya monang lah apa
Iyas bin Muawiyah, diterima oleh anak gadis itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Setelah menikah tadi, jangan ada pemborosan, dan lebih lagi jangan ada kemaksiatan di dalamnya. Pada umumnya pernikahan hari ini sangat disayangkan di negeri kita. Bahkan tidak jarang pula ada yang namanya sawiran. Tapi dari Pak Sawir maksudnya, ini tepat apa mana sawiran? Ada. Nauzubillah, nauzubillah. Di mana nak dapat anak yang saleh, ayahnya tak saleh? Gimana nak dapat anak yang salihah, ibunya tidak salihah? Kita mulai sesuatu yang awal melangkah lagi, kita lepas landas dengan cara maksiat, mengundang orang-orang berbuat maksiat dan menyuguhkan kepada undangan maksiat. Lekan mustajab doa agak lupa waktu itu. Hah? Kemudian lihat kan yang berdoa dia nak lupa itu. Ayah kat awak tak duduk cedekon nambah lagu wan gadian cak dapen. Kalau lewat jilbab basa-basi, kalau tak tersingkau ada pada tak tutui. Kadang jilbab bunuh diri. Iya, tak cakap tak liu. Itulah Islaminya orang. Apalagi kalau seandainya pakai bawa Amerika ate Arabica. Ya, bawa Amerika ate Arabica. Contoh di ate, contoh jilbab kena. Di bawah pakai celana jin. Akhirnya kemasukan jin. Pokoknya payah pertama ada mahasiswa kemasukan jin, payah ngodun jin tu. Apa iba? Nya pakai selau jinnya. Manalah mau kalau muka selau dan dipakai nya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan berlebihan pemborosan dan kemudian jangan undang maksiat di dalam pernikahan kita. Nyawa cara nak dia lah ngaji nyo seonan ndak ngaji bodohnya. Ini memang ibarat mamatu balik nanti ada poinnya nanti ibarat mamatu ijelah dan tua. Kalau dan tua awak latiang. Makanya dari tadi kita mulai dari mencari calon istri. Bahkan sebelum berpikir untuk beristri, kita sudah mendidik anak kita dengan selalu di rumah-rumah Allah, selalu di pengajian-pengajian ilmu dan perbarui iman. Dan setelah menikah juga dimulai dengan keberkahan, bukan dengan kemaksiatan. Kemudian di saat kaum muslimin Islam itu indah sekali, di saat memulai pun atau setiap berhubungan suami istri, Nabi mengajarkan sunnah yang sangat bermanfaat bagi kesolehan anak kita. Apa kata Nabi SAW? Iza jama ahadukum imra'atahu faqala bismillah a'udhu Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana law qaddara lahu fi dhalika alwalad la yamassahu syaitan. Apabila seseorang berhubungan suami istri lalu membaca bismillah sebelum memulai, ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang engkau berikan rezeki kepada kami dengan hubungan ini. Kalau ditakdirkan malam itu dia dapat anak, dengan hubungan itu syaitan tak akan menyentuh anak itu. Dari awal lagi kita sudah melindungi diri, melindungi anak kita, bahkan calon anak dari syaitan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dalam kehamilan juga kita diberikan petunjuk-petunjuk untuk senantiasa memperdengarkan kepadanya hal-hal yang baik, bukan mendengarkan hal-hal yang buruk. Kalaulah orang-orang di luar Islam menasihati orang-orang yang hamil untuk senantiasa mendengar lagu-lagu instrumental, maka kita umat Islam
biasakan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Demi Allah kaum muslimin, Al-Quran lebih menyejukkan, lebih menenangkan, lebih menghibur daripada nyanyian-nyanyian. Nyanyian tidak ada keberkahan di dalamnya. Al-Quran ada keberkahan di dalamnya. Ketika anak lahir, ada beberapa sunnah diazankan, diqamatkan, walaupun ada khilaf di dalam ini di antara ulama. Kemudian diakikahkan dan diberi nama yang baik, beri nama yang baik. Kemudian yang terpenting juga jangan masuk ke dalam rongganya kecuali yang halal. Kita perlu gizi betul agar terjaga, jangan sampai kurang gizi. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah halalnya. Alhamdulillah tanah kita luas, tanah-tanah kita subur-subur, apa saja bisa ditanam sebenarnya, asal jen usuk apa, jen panjang tulang usuk. Dan di saat dia sudah, dan juga dikhitankan, ya ada yang kalau sekarang dikhitankan orang sampai umur 7 hari sudah bisa dikhitankan, tapi kita biasanya kalau umur sudah 7 tahun ya. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selalu dikenalkan dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Masukkan, ajarkan mereka salat, ajarkan mereka untuk doa-doa dan zikir, ajarkan mereka baca Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik yang diajarkan kepada anak kita itu adalah Al-Quranul Karim. Dan sebelum mereka membaca Al-Quran itu, ajarkan mereka beriman pada Al-Quranul Karim, karena beriman dulu baru belajar ilmunya, bukan belajar ilmunya dulu baru beriman. Karena orang yang beriman dengan kebesaran Al-Quran, dia akan memberikan apapun bagi Al-Quranul Karim. Makanya kalau kita ingat guru ngaji di masa orang-orang yang menghargai Al-Quran itu gajinya tinggi. Masih ingat di masa Umar bin Khattab, gaji guru Quran kalau TPA begini, TPA gajinya hanya 10 dinar. 10 dinar berapa tadi sosial? 25 juta. TPA awak berapa itu? 3.000 semester sebulan. Ya Allah ya Rabbi. Dan satu jangan 3 dirham. Kalau boleh 10 dinar jangan tidurin kamera maju. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, ahlul Quran itu kaum muslimin tinggi nilainya. Kami dulu kuliah di Madinah, ya salah satu bentuk penghargaan ahlul Quran, karena fakultas Al-Quran boleh masuk kalau hafiz 30 juz. Tidak hafiz jangan dekat-dekat. Nah, makanya di sana ahli tafsirnya mesti hafiz dulu baru jurusan tafsir. Kalau kita masuk tafsir hadis kadang tidak pandai baca Quran. Masuk jurusan tafsir hadis, baca Quran tidak pandai kadang. Asal itu jadi ahli tafsir. Ujung-ujung mereka ulama tidak pandai menafsirkan Quran doanya. Itu bahasa nanti. Karena buku tafsir tidak pandai baca kan. Sudah itu pandai mengatakan ulama tafsir tidak pandai menafsirkan Al-Quranul Karim. Kaum muslimin. Nah, bentuk penghargaan yang di fakultas Al-Quran dapat beasiswa waktu itu 850 rial, sedangkan fakultas lain termasuk fakultas hadis yang lebih sulit tapi hanya dapat 550 rial, berarti 300 di atasnya. Itu bentuk penghargaan Al-Quran. Terbalik jawab kan, yang juara Quran mukasi itu lepopolon itu, tapi yang juara memana? Juara apa Nopia, Masya Allah. Sebab kita memang hidup di tempat, di negeri, di zaman yang Al-Quran belum mendapatkan tempat yang ditinggikan.
Padahal kalau ingin ditinggikan Allah Subhanahu wa taala, tinggikan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Qur'an. Kita adalah umat yang Allah tinggikan dengan Islam dan Al-Qur'an. Siapa yang cari ketinggian daripada selainnya, Allah rendahkan. Allah rendahkan. Maka saatnya hari ini kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada saudara dan saudariku yang memiliki kelebihan, kalau nak memberikan investasi terbaik adalah menghidupkan dan mengagungkan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu bikin cerdas. Ya, kalau boleh mau menukil apa yang dikatakan oleh orang Amerika, ini selalu tidak tahu tuh mana Amerika, kan? Anak orang Amerika itu umur 6 sampai 10 tahun atau sampai 9 tahun bila hafal kosakata bahasa Inggris 13.000 kata, anak super cerdas nih. Berarti jauh kalah oleh umat Islam. Anak kita umur 6 tahun hafal 30 juz Al-Quran. 30 juz Al-Quran berapa kata? 67.000 lebih katanya. Berarti anak orang Islam super cerdas. Maka kalau ada yang merendahkan yang hafal Quran, itu mungkin karena dia tidak hafal Quran, karena tidak akan tahu nilai sesuatu itu kecuali yang memilikinya. La ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Tidak ada yang mengetahui nilai sesuatu kecuali yang memilikinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak itu boleh dididik jauh hari lagi, dan setelah mereka ada di hadapan kita, jangan lupa untuk mendekatkannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ajarkan kepadanya rukun Islam, rukun iman, talqinkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan mereka mencintai itu dan tidak perlu mencintai yang lain. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan jangan lupa senantiasa berdoa. Kalaulah Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kesalihan anak-anak mereka, nah kita lebih membutuhkan ini, lebih membutuhkan doa untuk anak-anak kita. Makanya jauhkan dari mendoakan keburukan untuk anak kita, seburuk apapun peranginya. Kadang-kadang ada waktu mustajab yang kita tidak tahu. Syekh Abdurrahman As-Sudais menceritakan dulu di masa beliau masih SMA, ya maklumlah anak-anak SMA kadang agak lalai, lambat pulang, marah ibunya marah. Apa dia bilang? Semoga Allah jadikan kamu imam Masjidil Haram, katanya. Menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata waktu mustajab, maka jadilah beliau imam Masjidil Haram. Bukan imam Masjidil Haram saja, imamnya para imam Masjidil Haram. Dia sebagai presiden badan pengelola Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, mana tahu nanti ibu-ibu mendoakan engkau, ya wahai anakku, kalau begini caranya kamu, aku ibu doakan semoga jadi ulama besar di Indonesia. Masya Allah. Atau nak jadi ketua MUI, minimal ketua MUI Kampar lah misalnya, kan mustajab doanya. Akhirnya Ustaz Dasman tak jadinya jadi kan, misalnya doanya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas, walaupun beliau mungkin hari ini masih sebesar itu. Iya, punya senyum bujang soal lah jadi ulamanya kan awal umur tidak tahu gimana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan lupa berdoa kepada Allah, jaga makanannya, dan jangan sampai lupa mengajarkannya iman, mengajarkan Al-Quran dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat, kalau sudah Al-Quran dipelajari, dipahami, diamalkan, kita menjadi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik adalah yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ada seorang kaya di Malaysia, pengusaha konglomerat,
dia menyuruh anaknya untuk masuk sekolah tahfiz. Lalu ditanya oleh rekan-rekannya yang sama-sama usaha, ngapain sekolah tahfiz, siapa yang ngurus kekayaanmu tadi? Dia bilang, kalau saya masih mikir tuh ngurus ini tuh apa, saya capek-capek nih menjadi orang sukses. Justru saya ingin anak saya tidak perlu lagi susah ngurusnya, cukup dia mengurus hafalan Al-Qur'annya. Nanti saya berikan dia beberapa ruko, beberapa pintu, kasih 5 pintu, 4 dia sewakan untuk kehidupannya, 1 dia jadikan tempat tinggal, selesai. Dia jaga Al-Qur'annya. Bahkan ada di antara ulama yang sengaja tidak memberikan tugas-tugas kerja rumah kepada anaknya karena anaknya sibuk dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Nanti tak pandai lanjut, insya Allah pandai. Imam Al-Bukhari dulu tak bisa membedakan dinar dengan dirham, tak pandai membedakan dinar dengan dirham sampai dewasanya. Kalau awak tentu dia bangun 50.000 orang satu, tentu mau kan dia mau tentunya enggak, dia tak bisa membedakan dinar dengan dirham. Tapi kitabnya menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quranul Karim sepanjang sejarah. Kalau itu kaum muslimin muslim, beruntunglah anak-anak kita yang mencintai Al-Quran, dan kita orang tua yang senantiasa mengarahkan mereka kepada Al-Quran, dan mudah-mudahan kita bagian dari yang menghidupkan Al-Quranul Karim ilman wa amalan, ilmu dan amal. Barangkali ya takut efek makan tadi itu sudah ini, jadi kita cukup sampai di sini lah ya. Baik, untuk anak-anak ada yang mau ditanya? Kalau dapat jawabannya sudah sih hadiah, kalau tidak boleh pulang. Baik, tadi ada hadis lalu sujud ya. Baik, kamu mau ditanya? Tidak mau? Yang mau ditanya? Silakan. Tidak juga, takut tak boleh pulang. Ada yang mau? Nah ya, tadi ada Ustaz sebut nama paman Nabi. Siapa namanya tadi? Ini Nabi kita siapa namanya? Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ayahnya Abdullah. Taib, siapa nama pamannya tadi? Abu. Masya Allah, sini Masya Allah. Itu Laila baga. Masya Allah, tafadhal. Masya Allah, hayakallah. Taib, Amwah. Ya, taib. Ada hadis tadi, bila seseorang meninggal terputus pahalanya kecuali di 3 perkara. Sebutkan. Saksi aja jadilah amal soleh. Baik. Tidak jawab. Siapa yang ngoper doa untuk dapat anak yang soleh? Oh iya, taib. Siapa yang menghafal doa untuk orang tua? Silakan. Ya Bu, ya Bu. Nah. Senin. Apa doa? Masya Allah, syatir mumtaz, Masya Allah, jazakallah khairan, barakallah, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada ya, sudah? Enggak. Doa ya mah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Taib. Siapa nama Nabi yang pertama bangun Ka'bah dulu di Makkah? Yang baju hijau-hijau. Ibrahim sini, Masya Allah.
Ibrahim. Masya Allah. Nyanyi? Alhamdulillah. Ya Allah. Masya Allah. Baik. Orang yang terbaik adalah yang mempelajari dan mengajar Al-Quran. Siapa yang mengatakan itu? Tidak ada. Yang perempuan tadi siapa bilang? Sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hadis Nabi, Masya Allah. Sini, Masya Allah. Hayakallah. Taib. Masya Allah. Kamu belajar Quran ya? Nggak buat juz apa? Nggak 9 juz? Makasih Bu ya. Yalah, kaum muslimin dan muslimat. Yang perempuan. Yang perempuan belum dapat tadi. Baik, surat pertama dalam Al-Quran dan terakhir. Tunjuk tangan. Anak-anak yang perempuan. Surat pertama dan yang terakhir. Tunjuk tangan. Al-Fatihah terakhir. An-Nas. Ahsanti, barakallah. Naam. Sini. Bisa lewat dah. Masya Allah. Mampu cara lewat dia? Masya Allah. Nah, acik lah untuk yang berusin. Untuk yang perempuan. Type surat terpanjang dalam Al-Quran. Yang coklat. Al-Baqarah. Sini. Nah, Masya Allah. Dah. Masya Allah. Apa Al-Baqarahnya? Ya. Pangkalnya. Fatihah apa ya? Coba cek Al-Fatihah. A'udzubillah. Masya Allah, mudah. Terima kasih. Jazakallah khair. Ya, bisa. Baik. Apa tanya dulu? Doa, ayolah Bapak. Doa dapat anak yang soleh sebelum menikah. Apa? Kalau enggak mama. Doa ada ya? Alatnya ketua ada berjalan. Baik, terima kasih dan mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa kembali pada waktu dan lain saat. Ada yang berlebih bawa jas pulang, yang kurang tolong dimaklumi. Terima kasih. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala,
wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.